Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi ya dengan saya. Sedang duduk di sebelah 7-Eleven ya teman-teman, sambil ya melihat orang lalu lalang ya teman-teman. Ya, ini seperti kita melihat pikiran kita sendiri ya, lalu lalang. Tapi jangan sampai terpengaruh ya sama pikiran kita sendiri. Ini kan sebentar lagi mau puasa Ramadan teman-teman ya, untuk yang muslim. Nah, bicara dengan puasa, terkait puasa nanti di Jepang, gimana sih puasa di Jepang sebenarnya kan gitu. Apakah dilarang? Ya enggak ya, bebas. Kita mau puasa di Jepang ataupun mau enggak puasa, bebas ya. Tergantung masing-masing individu mau menjalankan apa enggak. Terserah, tidak ada paksaan. Cuman ini lebih mau bicarain tentang puasa teman-teman ya. Biasanya kan kita tuh kalau puasa cuman nahan lapar dan haus ya. Jadi nggak makan, nggak minum, biasanya kan gitu ya. Dan tidak berhubungan seksual ya saat puasa, jadi lebih ke menahan nafsu jasmani ya teman-teman ya, fisik ya. Makan, minum ya, hubungan seksual itu ya. Tapi ada puasa yang lebih dalam lagi teman-teman ya, daripada hanya menahan makan dan minum serta berhubungan itu teman-teman ya. Itu yang level dasar teman-teman ya, level jasmani. Ada yang level dia pikiran teman-teman ya. Jadi seperti kita berprasangka buruk gitu ya. Nah, itu kita juga puasa juga itu ya, kalau ingin bisa lebih berefek teman-teman ya. Di pikiran-pikiran yang suka berprasangka buruk, terus suka menjudgment ya, menilai-nilai buruk orang lain, suka ngomongin orang lain ya, itu harus dikurangi teman-teman sebisa mungkin. Terus harus lebih bisa menyadari pikiran kita sendiri teman-teman ya. Kalau enggak, kita ya gampang nanti ya terpengaruh oleh pikiran kita sendiri ya teman-teman. Terus pikiran-pikiran yang tidak terima ya, akhirnya karena tidak terima dengan realita yang ada, akhirnya marah ya teman, marah atau sedih kayak gitu ya. Itu harus disadari. Puasa ya, puasa pikiran namanya. Nah, dari pikiran nanti ada turun lagi ke puasa perasaan teman-teman ya, rasa-rasa amarah, rasa-rasa iri, dengki ya, rasa-rasa sedih. Jadi semua perasaan disadari teman-teman ya. Itu namanya kita puasa. Sehingga saat puasa kita bisa lebih damai, tenang ya hidupnya, enggak terombang-ambing sama diri kita sendiri teman-teman ya. Sampean lihat di depan ini kan orang lalu lalang ya, bangunan-bangunan itu kan hanya sementara teman-teman, gak ada yang abadi ya.
Itu kan sama seperti tubuh kita, fisik kita kan sementara ya teman-teman. Nanti juga membusuk ya, kalau sudah mati ya membusuk. Pikiran ya cuman sementara. Sekarang mikir ini, besok nggak usah nunggu besok lah. Baru beberapa menit udah mikir yang lain ya. Jadi nggak susah kita ya kadang buat fokus tuh, karena pikiran tuh loncat ke sana ke sini ya, seperti kera ya. Ke masa lalu, ke masa depan. Perasaan juga. Sekarang benci, besok bisa cinta atau suka ya. Sekarang senang, besok bisa sedih. Nah, itu fungsi kita puasa ya. Sebenarnya puasa Ramadan tuh bukan hanya, atau puasa apapun itu ya, buat teman-teman yang non muslim, sebenarnya bukan hanya menahan nafsu-nafsu dasar ya, tapi lebih ke pikiran dan perasaan juga, sehingga kita bisa selalu waspada, awas ya, teliti terhadap diri sendiri. Jadi hidup kita lebih damai teman-teman ya. Emang yang paling berat itu puasa pikiran teman-teman ya. Kita suka seolah-olah itu seperti kita yang sedang mikir, padahal itu pikiran yang kompulsif ya, yang jadi trikinya kalau kita nggak waspada ya akhirnya kita yang digunakan sama pikiran kita sendiri teman-teman ya. Itu namanya puasa. Inti yang sebenarnya dari puasa yang seperti itu teman-teman ya, 3 aspek, baik itu fisik, tubuh, pikiran, dan perasaan. Coba teman-teman ya, dari yang contoh real ya, misalkan apa sih hal yang di dunia ini ya yang godaannya tuh paling berat gitu. Jadi kita coba puasa dari itu gitu. Misalkan godaan yang paling berat apa kalau menurut teman-teman? Kan ada uang ya, harta, uang, terus lawan jenis ya, kalau cowok ya berarti wanita, kalau cewek ya pria kan gitu godaannya ya. Terus kehormatan teman-teman ya, biar dapat pengakuan ya sama orang-orang banyak kalau diri kita itu adalah orang yang hebat gitu ya. Apalagi paling 3 itu doang kan, pengen diakui banyak orang ya. Setelah kaya, uang, terus punya, kalau yang cowok ya punya istri yang banyak ya, yang cantik-cantik, yang masih muda-muda. Terus kalau yang uang udah ada, istri udah ada, ya tinggal kekuasaan ya teman-teman ya, kehormatan ya. Jadi haus akan pengakuan. Cuman yang paling berat itu kalau di ranah materi biasanya duniawi ya. Selain pikiran kita ya, kalau diturunkan ya, di breakdown itu adalah uang teman-teman ya. Kita bisa kaya kan karena uang kan, makanya kan godaan paling berat kan uang ya. Terus dari uang sampai kan punya inisiatif buat nyari lawan jenis yang menarik ya. Habis itu dengan uang sampean akhirnya inisiatif biar bisa menguasai atau mengontrol ya kehidupan ini. Dan itu adalah hal yang sia-sia teman-teman. Nah, dari uang itu aja teman-teman, coba kita puasa dari uang. Maksudnya memang kita ada uang ya, cuma
bisa nggak kita nggak melekat sama uang itu gitu. Misalkan sampean saat di Cikarang ya, misalkan di Cikarang atau di Indonesia lah ya. Karena kan di Cikarang terkenal kuli pabrik ya, pabrik-pabrik banyak. Saya kan kuli pabrik teman-teman ya. Misalnya pas di Cikarang itu kebutuhan hidup saya ya paling ya makan doang ya. Buat makan ya paling cuma 1 juta 2 juta. Bisa nggak saat udah kerja nanti nguli di Jepang kan gajiannya naik ya, uang yang didapatkan kan lebih banyak ya. Bisa nggak kita gaya hidupnya tuh sama ya pas saat sama di Cikarang. Jadi ya cuman uang buat kebutuhan makan aja gitu. Itu namanya kita puasa teman-teman. Jadi nggak kalap. Kalau kita nggak puasa kayak gitu pasti nanti saat di Indonesia misalnya awalnya gaya hidupnya tuh hanya untuk memenuhi kebutuhan ya, paling cuma makan, kan itu puasa ya. Terus sampean dapat uang banyak di Jepang, wah akhirnya nggak puasa dan terpengaruh sama pikiran ya. Akhirnya kalap, ya udah buat foya-foya, beli barang-barang mewah ya. Nggak kerasa waktu berlalu teman-teman ya, kontrak sudah habis, pulang bingung ya, nggak ada tabungan dan keterampilan pun tidak ada ya, karena isinya ya hanya untuk mengurusi barang-barang mewah itu ya. Dan hidup santai lah pokoknya, nggak ada tujuan gitu. Entah itu untuk menambah ilmu, skill, atau untuk menabung ya. Investasi tabungan di Jepang nanti untuk beli sawah atau bangun kos-kosan di Indonesia, atau nanti mau bangun sekolah ya, bahasa Jepang gitu. Kan seperti itu. Kadang godaannya gitu ya, kalau udah pegang uang banyak tuh pengennya tuh dipakai gitu ya, buat beli barang-barang yang diinginkan ya, tapi bukan dibutuhkan ya. Kalau diinginkan kan berarti konotasinya sudah barang mewah teman-teman ya. Ya contohnya iPhone, apa beli motor, mobil. Dan kebutuhan kita ya paling kebutuhan dasar kan, makan, terus pakaian ya, tempat tinggal. Bahkan kata ada orang yang India, siapa ya namanya, bilang Osho ya, bilang tuh kita kalau hidup di dunia tuh nggak patut ya kalau bikin tempat tinggal atau rumah. Karena apa? Karena kita cuma mampir doang gitu teman-teman. Sayang gitu kalau bikin rumah. Orang kita kan cuma sebentar doang di sini, di kehidupan ini. Jadi ya nggak usah bikin rumah kalau kata dia gitu. Sia-sia. Nanti hidup kita cuman habis buat ngurusin rumah gitu. Nggak bisa untuk nikmatin hidup seperti itu kiranya. Gambarannya ya gitu. Cuma ya tetap kita butuh tempat tinggal. Nah, nanti kalau hujan kehujanan kan maksud dari Osho ini, kita bisa boleh bangun tempat tinggal, rumah, tapi ya jangan melekat sama rumah itu gitu. Jadi nggak usah terus bangga-banggain rumahku lu mewah gini gini gini. Akhirnya dirinya melekat, terus pikirannya tuh habis hanya untuk mikirin gimana caranya supaya rumahku tuh dilihat orang-orang tuh wah, jadi orang-orang tuh memandang saya tuh terus menghormati lah pokoknya, diakui kalau adalah orang yang hebat, yang rumahnya bagus. Itu makanya ketika kita penghasilannya bertambah, kalau bisa ya gaya hidup kita sama ya,
sebelum penghasilan kita bertambah, hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Supaya apa? Supaya kita selalu waspada ya, eling gitu. Kalau nggak gitu ya nanti di Jepang kerja udah tahun-tahunan ya kita nggak dapat apa-apa teman-teman, hanya untuk memuaskan kesenangan sementara. Makanya tak saranin ya teman-teman yang mau kerja ke Jepang tuh alangkah baiknya mencoba bekerja di Indonesia dulu gitu, jadi merasakan pahitnya ya kerja di Indonesia gitu. Jadi nanti saat pas kerja di Jepang merasakan bedanya jauh tuh, jadi rasa syukurnya tuh semakin berlipat ganda gitu. Yang sebelumnya di Indonesia nyari kerja susah, pas kerjanya juga susah, sering dipotong sana sini atau UMR-nya nggak sesuai. Jadi nanti pas udah kerja di Jepang tuh lebih hati-hati ya, jadi penghasilannya tuh lebih bisa bijak gitu, ditabung atau diapain gitu. Jadi nggak habis secara motaina ya, secara sia-sia gitu, hanya untuk kesenangan sementara. Tuh teman-teman yang nanti mau ke Jepang, coba dulu kerja di Indonesia supaya itu lebih bisa, rasa syukurnya tuh lebih bisa banget bersyukur. Walaupun sebenarnya syukur itu ya nggak peduli sampean mau di Indo, di Jepang, itu ya harus bisa diterima semua. Jadi meskipun di Indonesia juga susah ya diterima, itu namanya bersyukur. Terima kasih terima kasih saya kerja di Indo ya, bayaran segini, terima kasih. Jadi sampean tidak ada konflik batin ya di dalam diri. Cuma biasanya kalau di Indonesia udah pernah kerja susah, di Jepang kerja ya dia lebih bersyukur ya, terus lebih hati-hati ya terhadap uang gitu, nggak dipakai seenak semaunya gitu ya. Jadi lebih prihatin biasanya. Masih ingat di Indonesia tuh ada orang tua, ada anak, ada istri gitu ya, jadi ditabung. Ya paling buat diri sendiri, paling buat makan aja udah cukup gitu. Kalau nggak gitu kita nanti akan masuk dalam lingkaran setan teman-teman ya. Jadi nanti udah balik ke Indo, akhirnya balik ke Jepang lagi, gitu terus ya, muter-muter terus. Mau sampai kapan? Kan gitu. Jadi misalkan nanti sampai untuk Kutegino ya kan maksimal sampai 5 tahun. Ya dimaksimalkan 5 tahun itu untuk penghasilannya ditabung, terus sampean juga di waktu 5 tahun itu menimba sebanyak-banyaknya ilmu ya ataupun skill, sehingga nanti misalkan kita balik ke Indonesia nggak kosongan gitu teman-teman ya. Contoh misalkan kita udah lancar nih ngomongnya bahasa Jepang ya di Jepang 5 tahun, tapi pas balik ke Indonesia mau kerja ditanya ya sertifikatnya mana, ada nggak, misalkan N3, N2 ya, kan sayang kalau kayak gitu. Makanya dipersiapkan dari sekarang. Misalkan belum ada sertifikatnya ya kita ikut ujiannya gitu, nanti supaya saat Indonesia bisa dipakai gitu, entah kita jadi interpreter, translator, atau jadi guru kan gitu. Atau sambil belajar skill yang lain ya, bahasa atau gimana, bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, atau belajar atau kuliah juga bisa loh. Di Jepang juga kerja sambil kuliah, kan ada kuliah-kuliah yang online, yang universitas terbuka kan bisa sampean.
Jadi habis 5 tahun lulus sampean sudah sarjana gitu. Atau nanti di Jepang belajar skill apa kan